Mereka ya, tunjukkan aja biar kita. Aduh, tetap lagi nih. Yohanes 20. Paulus saja nggak pernah. Ya, silakan. Yesus menghembusi mereka dan sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Di mana itu? Itu ada nih, kebetulan aku mati lampu lagi. Nah. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 20 pasal 22 itu yang dia maksud itu. Ini. Yohanes 20, Bang, gak usah lama-lama. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, artinya apa itu, Bang Luga? Artinya apakah Roh Kudus itu Tuhan dengan model seperti itu, Bang? Kan gue udah itu bilang, kok kayak orang jampi-jampi, Bang. Begini. Bapak itu tidak bisa membangkitkan orang mati, Bang Jul, nggak bisa. Bapak itu cuma gimana bisa ceritanya nggak bisa, Bang? Ya ampun, kan tidak Lazarus itu bangkit itu karena Yesus itu berdoa, Bang Luga. Iya, berdoa. Dan kayak gitu napa sama Tuhan. Bapak mengizinkan lalu yang membangkitkan bukan Bapak, Roh Kudus yang bangkitin. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan, Yesus mampu nggak membangkitkan Lazarus? Gini ya, perhatikan baik-baik ya. Bapak itu kerjanya cuma mengizinkan. Nih, perhatikan ya. Bapak itu kemampuannya cuma mengizinkan. Nggak ada kemampuan Bapak selain mengizinkan. Kalau bagian mengizinkan, nah kalau Bapak nggak mengizinkan gimana, Bang? Ya kalau Bapak nggak diizinkan sama Bapak, ya nggak ada yang terjadi. Gimana? Nggak ada yang terjadi kalau nggak diizinkan sama Bapak. Jadi segala sesuatunya itu sumbernya dari yang mengutus Yesus itu. Bukan, nah sekarang kalau Anda mengatakan, coba baca di Yohanes 20. Begini. Gue udah paham maksud lo gini. Perhatikan sekali lagi gini. Alhamdulillah. Bapak itu di dalam Alkitab keempat Injil, pekerjaannya dia cuma satu, mengajarkan dan mengizinkan. Tetapi yang membuat mujizat itu bukan Bapak, bukan. Roh Kudus yang membuat mujizat di bumi itu Roh Kudus. Atas izin siapa, Bang? Atas izin Bapak, tapi Bapak nggak bisa membuat mujizat. Bapak nggak bisa, cuma mengizinkan doang. Gimana sih lo? Nggak bisa kayak begitu, Abang itu menyalahi aturan main nggak boleh. Tuhan itu maha kuasa, Bang. Iya, maha kuasa, makanya kan diajarin lo berkali-kali. Allah itu Tritunggal sifatnya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pun rohnya Bapa. Makanya gue bilang yang membuat mujizat itu adalah rohnya Bapa. Rohnya Bapa itu nama lain daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu sebenarnya rohnya Bapa, tapi karena disebutnya Roh Kudus, lo jadi merasa bahwa nggak bisa begitu, Bang Luga. Coba. Bang Luga, begini Bang Luga. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu rohnya Bapa, itu betul. Kenapa? Betul. Karena itu adalah makhluknya Bapa, ciptaannya Bapa. Itu saya pakai bahasa Bang bukan Luga, ciptaannya Bang. Tunggu dulu Bang. Oke. Waduh, Bang Luga nggak bisa kayak gitu dong. Silakan. Kejadian 35 pasal 11. Tuhan berfirman, Akulah Allah yang maha kuasa. Itu perintahnya Allah dan itu proklamirnya Allah, legitimasi Allah terhadap dirinya sendiri. Bahwa akulah yang maha kuasa. Tidak ada lain selain daripada aku. Itu fakta. Nah kalau kemudian kemahakuasaannya Allah, dengar dulu, kemahakuasaannya Allah, kemudian mengutus manusia dengan bermukjizat, mengutus Roh Kudus dengan mampu bermukjizat dan seterusnya, itu karena Allah sang pengutus itu maha kuasa. Bukan berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan.
Tuhan itu tidak butuh roh untuk hidup. Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia hidup dengan roh. Sekarang saya tanya. Hanya makhluk yang sekarang saya tanya balik. Saya tanya balik. Roh Kudus tidak apakah Bapak bisa eksis? Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Kalau Bapak bisa eksis. Gimana ceritanya? Bang Luga. Allah sudah menerangkan dirinya. Di dalam Kejadian 35 pasal 11, dia berkuasa atas segala sesuatu. Iya, Nggak Allah bisa, yang Bang. dimaksud begini loh, Bang. Allah yang dimaksud di kitab Jangan Kejadian bolak-balik. itu, dengerin. Allah Ini yang kitab. dimaksud dengerin dulu. Allah yang dimaksud di kitab Kejadian itu bukan Allah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi beda cara kerjanya. Itu beda. Kan saya bilang, Allah di dalam kitab Kejadian itu duanya Begini loh. roh Coba saya kasih dulu materi ke Abang, nanti ditanggapi. Ulangan 10 pasal 17. Sebab akulah segala Tuhan. Akulah Tuhan segala yang maha kuasa. Tuhan segala apa yang dipertuhankan. Aku maha besar. Aku maha kuat, aku maha dahsyat, dan tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Kemudian dalam Ayub 11 nomor 7 dikatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Mazmur 115 pasal 3 dikatakan begini, aku ini adalah Allah, aku melakukan apa yang ku kehendaki. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa Allah tidak mungkin maha kuasa, karena Roh Kudus membantah dia untuk melaksanakan perintah itu, Bang. Makanya dalam Perjanjian Lama dikatakan Allah yang Maha Kuasa, di ayat ke-7 Allah, artinya Allah yang Maha Kuasa ini bersama dengan Roh Allah. Jadi Anda tidak bisa mencopot Perjanjian Baru lalu mengartikannya secara Al-Quran. Kalau kita mengambil Perjanjian Lama, kita juga mengartikannya secara Perjanjian Lama, karena di dalam Perjanjian Lama yang membuat mujizat itu ada yang namanya Roh Allah. Misalnya Roh Allah membangkitkan Simson sehingga Simson bisa mencabik singa. Roh Allah membangkitkan Daud sehingga Daud menang. Roh Allah membangkitkan para nabi sehingga nabi-nabi berfirman. Ada Roh Allahnya. Nggak bisa Anda hilangkan itu. Kalau Anda ingin mencoba Perjanjian Lama, Roh Allahnya juga jangan Anda hilangkan. Begini, Bang Luga. Lalu roh Allah yang membangkitkan Simson untuk mencabik singa itu kenapa Anda hilangkan itu? Dalam Perjanjian Lama segala itu sesuatu ada roh. Iya, itu tetap Allahnya. Satu ayat 2-nya Anda nggak baca. Jadi begini. Ada di situ Roh Allah. Coba Roh Allah itu Roh Jadi Kudus. Begini, Bang Luga. Coba silakan. Begini, Bang Luga. Kalau berbicara mengenai roh, itu adalah esensi, ya, gaib yang bersumber daripada Tuhan. Nah, rentetan peristiwa yang terjadi di dalam kitab yang diceritakan kepada sahabat Kristus itu tidak terlepas kuasa Tuhan. Inilah yang disebut dengan roh. Contoh misalnya, di dalam Daniel 4:35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Tidak ada yang bisa mengintervensi daripada Sang Tuhan. Tidak ada. Jadi kekuatannya kemudian ketika dia bermujizat kepada Samson, ada kejadian luar biasa, kepada Elia yang luar biasa, kemudian Elisabet dan seterusnya, termasuk Yesus. Betul, itu adalah roh Tuhan. Tetapi roh Tuhan yang dimaksud di sini adalah kejadian yang terjadi atas sumber dan keinginan Tuhan itu sendiri. Bukan kemudian dia seperti makhluk punya roh, lalu kemudian rohnya ini adalah hidup. Kemudian Anda bisa menggambarkan itu seperti roh makhluk hidup yang ada saat sekarang. Nggak bisa. Jadi begini. Roh Tuhan itu artinya kekuatan Tuhan. Bukan berarti Tuhannya mengeluarkan rohnya dari dirinya lalu gentayangan. Bukan kayak begitu. Bukan begini. Roh Tuhan itu bisa berbicara loh. Artinya roh Tuhan itu satu pribadi. Tuhan beda lagi. Bang Luka, Tuhan putus di tempat saya ya. Gimana? Bagus nggak suara saya? Jaringan saya kali ya? Iya, Gurunda, Luga bagus kok di sini.
Bagus di sini. Lanjut. Gini, jaringan gini. saya berarti. Gini ya, di dalam perjanjian lama Tuhan berfirman. Setelah Tuhan berfirman, yang kerja bukan Tuhan lagi, tapi Roh Allah semua yang kerja. Roh Allah membangkitkan Musa, Roh Allah membelah laut, Roh Allah membuat semua mujizat. Lalu Tuhan yang berfirman tadi kerjanya ngapain aja? Kerjanya cuma berfirman, bukan lakukan. Makanya ada perbedaan antara Roh Allah dengan Tuhan, antara Roh Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu kerjanya mengutus, berfirman, ya, mengarahkan. Setelah itu ngapain? Udah stop, nggak ngapa-ngapain lagi. Yang bekerja semua Roh Tuhan. Roh Tuhan membangkitkan roh mati, Roh Tuhan. Bahkan seakan-akan Roh Tuhan inilah yang spektakuler. Karena dia yang langsung ke lapangan. Karena dia yang memutarbalikkan langit, membaptis orang, menyembuhkan orang. Lalu Roh Tuhan ini sebenarnya siapa? Jadi inilah pribadi yang pada di dalam perjanjian baru disebut Roh Kudus. Di perjanjian lama disebutnya Roh Allah atau Roh Tuhan. Tuhan sama dengan Roh Tuhan ada bedanya enggak? Ada bedanya. Bedanya apa? Seperti yang gue bilang tadi. Tuhan itu adalah mindset. Roh Tuhan itu adalah kuasa. Dan Roh Tuhan juga bukan hanya sekedar kuasa. Roh Tuhan itu suatu pribadi. Kenapa dia disebut pribadi? Karena dia bisa ngobrol, dia bisa sakit hati. Kalau dia cuma kuasa, dia nggak mungkin kuasa bisa sakit hati. Tetapi kuasa itu bernaung di dalam Roh Tuhan. Nah, Tuhanlah yang mengutus Roh Tuhan ini untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dari mana kuasa Roh Tuhan ini? Dari Tuhan? Bukan. Dari dirinya sendiri. Makanya gue bilang Roh Kudus itu adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu apa? Roh Kudus. Bentuknya seperti burung merpati. Kalau di hadapan tahta Tuhan, dia 7 obor yang menyala-nyala. Nah, 7 obor ini memiliki kuasa sendiri untuk membuat semua mujizat. Dia dapat kuasa dari mana? Dari Bapak? Bukan. Bapak cuma nyuruh dia, tapi kuasa itu dari dirinya sendiri. Paham nggak? Ya, jadi gini. Saya ngerti, Bang, saya ngerti. Saya paham. 2 detik lagi. Roh Kudus tidak pernah meminta kuasa kepada Bapa. Itu, garis bawahnya itu. Roh Tuhan tidak pernah meminta kuasa kepada Tuhan. Roh Tuhan. Itu semua terjadi karena yang menghendaki adalah Tuhan. Bahkan Bang Luga bisa ke neraka, itu karena Tuhan yang menghendaki. Tapi yang luar biasanya apakah Bang Luga? Bukan. Bang Luga nggak luar biasa. Yang luar biasa itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, begitulah yang terjadi terhadap yang Anda maksud sebagai Roh Kudus. Roh Kudus mampu begini, Roh Kudus mampu begitu, Yesus juga mampu begini, mampu begitu. Itu karena siapa? Karena dia punya Tuhan. Dia orang dekat dengan Tuhan. Dan dia kebetulan mendapatkan tugas untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia kerjakan. Kan Tuhan sudah mengatakan, Bang, tunggu dulu. Di dalam Yeremia 32 pasal 17 dikatakan begini, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tiada satupun yang mustahil untukmu. Jadi kalau Tuhan menghendaki Roh Kudus itu melakukan sesuatu yang mujizat, sesuatu yang luar biasa, bukan karena Roh Kudus itu Tuhan, tapi Sang Tuhan yang telah memerintahkan Roh Kudus untuk melakukan hal tersebut. Begitu, Bang Luga. Oke, gini. Saya harus ulang lagi gini ya. Roh Kudus membuat mujizat bukan minta kuasa dari Bapa. Enggak pernah Roh Kudus minta kuasa dari Bapa. Kalau Roh Kudus minta kuasa, hari ini saya murtad. Saya. Karena memang dia sudah satu paket, Bang, perintahnya. Dia, coba Anda lihat bagaimana dengerin. Bang Luga, sedikit lagi Bang Luga. Sedikit Bang Luga, sedikit. Begini Bang Luga. Begini Bang Luga. Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel apa? Bahwa Roh Kudus ketika datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia lakukan. Artinya bahwa Roh Kudus ini pun adalah orang yang didikte, makhluk yang didikte. Dan Anda bisa lihat di dalam Yohanes 16 pasal 13. Itu data, Bang. Oke, gini. Oke, saya tajamin lagi ya. Roh Kudus cuma menerima perintah dan kata-kata. Nah, garis bawah itu.
Nah, garis bawah ini tuh. Roh Kudus, saya garis bawahi, bahkan garis tegahi juga. Silakan. Ya, hanya memerintah, perintah, dan kata-kata. Stop hanya sampai di situ. Kata-kata dengan kuasa itu sesuatu hal yang berbeda. Paham? Anda bisa membedakan kata-kata dengan kuasa? Ya udah, sekarang tunjukkan. Coba Anda tunjukkan dalil di mana tertulis bahwa Roh Kudus itu Maha Kuasa. Ada nggak? Iya, makanya dengar dulu. Roh Kudus itu hanya memerintah. Iya, dan bentar. Roh Kudus itu hanya memerintah, hanya menerima kata-kata dari Bapa. Oke. Lalu pertanyaannya, level dia sudah jatuh di situ. Iya, betul. Memang Bapa lebih tinggi dari Roh Kudus. Tapi ada tapinya. Udah selesai. Dengar dulu dong. Roh Kudus ini tidak pernah menerima kuasa dari Bapa. Itu doang. Iya. Roh Kudus hanya menerima kata-kata dari Bapa. Itu saya setuju 100%. Tetapi Roh Kudus tidak pernah menerima kuasa dari Bapa. Nggak pernah setitik pun nggak ada. Cuma menerima kata-kata iya, tapi menerima kuasa nggak pernah. Itu yang harus kau garis bawahin. Makanya Yohanes Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, bukan kalau Bapa turun. Kalau Roh Kudus turun, kamu baru punya kuasa. Lalu gimana kalau Bapa turun, Roh Kudus nggak turun? Ya nggak dapat apa-apa. Karena Roh Kudus itulah sumber dari kuasa Bapa. Atau kata lain, Bapa itu tuh pakai kuasanya Roh Kudus untuk nonjok orang. Bukan Bapa punya kuasa sendiri. Bapak itu memakai kuasa Roh Kudus. Gini loh, Bapak ini minjem. Kalau bahasa lebih ekstrim lagi minjem atau pakai lah. Gua pakai kuasa Roh Kudus. Itu Anda merendahkan. Itu Anda merendahkan Tuhan namanya, Bang Luga. Sekarang begini. Kalau Anda sekarang begini, Bang Luga. Kalau misalnya Bang Luga mengatakan Allah Bapak meminjam kuasa ke Roh Kudus, coba yang Maha Kuasa siapa sebenarnya? Roh Kudus atau Bapak? Makanya kan menurut Alkitab ya, menurut yang tertulis ya, sumber kuasa itu bukan ada pada Bapa tetapi ada pada Roh Kudus. Tetapi ada tapinya memang. Roh Kudus ini yang mengutus Bapa. Lalu sumber kuasanya bukan pada Bapa, pada Roh Kudus. Makanya lalu kok bisa begitu? Ya itulah Bapa dengan Roh Kudus itu kan satu. Kalau bisa saya katakan Bapak Roh Kudus itu nafasnya Bapa. Roh Kudus itu nafasnya Bapa. Makanya nafasnya Bapa kalau dia nafasnya Bapa, maka dia tidak akan diutus, Bang. Yang diutus itu adalah pribadi lain di luar daripada dirinya. Gak mungkin Tuhan mengutus dirinya. Dengerin. Tuhan ini kan tidak punya bahasa Tuhan dengan bahasa manusia kan beda. Karena Tuhan ini tidak bisa dilukiskan dengan bahasa-bahasa yang manusia sanggup pikirkan. Tidak ada kosakata manusia yang sanggup melukiskan Tuhan. Makanya Tuhan harus memakai bahasa manusia supaya lebih mudah dimengerti, mengutus. Ya, karena tidak ada kata-kata, tidak ada perbendaharaan kata manusia yang sanggup melukiskan tentang Tuhan. Makanya dipakailah bahasa yang paling sederhana. Bapa mengutus Roh Kudus. Karena sebenarnya itu Bapa mengutus Roh Kudus itu sebenarnya Tuhan itu lagi peluk orang. Kalau bahasa Tuhannya itu begitu. Bapa mengutus Roh Kudus artinya lo dipeluk Tuhan. Itu sebenarnya arti bahasa Tuhannya. Tapi karena supaya bisa bahasa dimengerti, dipakailah Bapa mengutus Roh Kudus. Seakan-akan ada dua orang, padahal itu dia juga. Karena Roh Kudus itu kan keluar dari mulut Bapa. Yesus juga keluar dari mulut Bapa. Lalu bagaimana lo bisa mengatakan yang keluar dari mulut Bapa ini tetangganya Bapa? Kata Yesus, gue kan keluar dari mulut Bapa. Kok dikatain gue tetangganya? Tetangganya itu keluar dari pintu sebelah rumah, bukan dari mulut. Roh Kudus itu keluar dari mulut Bapa. Yang keluar dari mulut Bapa itu firman, perintah, kehendak. Yang namanya namanya pesuruh melaksanakan perintah. Gitu loh, Bang. Baca Yesaya 55 pasal 11. Yang terlontar dari mulut Allah itu bukan Yesus,
bukan Roh Kudus. Nah, yang terlontar dari mulut Allah itu adalah perintah. Itu namanya firman. Perhatikan ya ucapan Yesus. Bapa, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Bapa atau dalam nama aku? Kenapa bukan dalam nama Bapa? Ya, dalam Roh Kudus. Loh, kan yang punya Roh Kudus kan Bapa. Harusnya dalam nama Bapa dong. Kenapa harus dalam nama Yesus? Yohanes 14:26. Ya kan Yesus sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Penyampai itu bukan pemegang otoritas. Dan yang meminta kepada Bapa itu kan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa. Yang meminta itu pasti bukan Tuhan. Kamu nggak bisa mengatakan seperti itu, yang meminta pasti bukan Tuhan. Kamu nggak bisa secepat itu mengartikan. Karena kita lihat semua. Ya, memang kayak begitu faktanya, Bang. Iya, kalau cuma meminta langsung jadi bukan Tuhan. Nah, lalu semua tindakan-tindakan Tuhan ada pada Roh Kudus. Berarti bertentangan dong. Kan tidak. Tindakan-tindakan Roh Kudus itu enggak, Bang. Tuhan. Dia kan pesuruh. Kalau dia pesuruh, dia nggak akan mungkin. Dia kan pesuruh. Jangankan sekarang ada nggak pesuruh bisa membangkitkan orang mati? Ada nggak? Ada nggak pesuruh bisa membangkitkan orang mati? Makanya tadi kutanya, apakah dia berdoa? Sebelum dia membangkitkan orang mati, apakah Yesus berdoa meminta? Kan saya bilang, kan minta ada nggak? Bang? Iya, minta. Harusnya kalau minta kuasanya dari Bapa dong. Misalnya gini, gue minta duit sama lo. Ya kan? Gue minta duit sama lo, harusnya lo ngasih duit dong sama gue. Betul nggak? Nah ini Yesus kan minta nih, Bapa sembuhkanlah dia. Nah harusnya Bapa dong ngasih kuasa ke Yesus. Ini enggak, yang ngasih kuasa ke Yesus Roh Kudus. Misalnya gua minta. Ya kan nggak mungkin Bapa nusul ke bumi, Bang, juga. Ya kan nggak mungkin Bapa turun ke bumi, Bang. Dia maha tinggi. Nggak mungkin dia turun ke bumi. Iya, harusnya kan kuasanya dong yang turun. Ini ternyata bukan kuasanya yang turun, Roh Kudus yang melakukannya. Roh Kudus yang melakukannya atas nama Yesus, bukan atas perintah atas Bapak, perintah siapa? Nah, itu dia. Berarti yang punya otoritas tertinggi di sini adalah Allah. Itu loh, Bang. Ini saya kasih contoh ya, sama seperti seorang ketua yayasan ingin membangun suatu, misalnya membangun suatu pesantren, ya. Ketua yayasan mengatakan saya akan membangun pesantren. Nah, lalu dananya dari mana? Ya kan? Dananya dari donatur, bukan dari pesantren yang owner pesantren. Sama kayak gue nih sekarang ketua yayasan. Gue mau bangun King of King Hall dengan anggaran dana 7 triliun. Iya, gue yang membangun, betul. Ini ide gue, betul, semua ide gue. Tapi yang ngedanain siapa? Yang ngedanain adalah misalnya Haritanu Sudibyo. Nah, itu sama seperti Roh Kudus. Idenya semua dari Bapak, tapi Anda sepelekan Roh Kudus. Bang Luka sepelekan kuasa daripada Bapak kalau begitu. Kuasa segala dari sesuatu, komponen apapun itu. Aduh. Begini. Kuasa Roh Kudus itu pesuruh, Bang. Dia disuruh, tapi dialah yang punya kuasa karena Roh Kudus itu owner. Dia disuruh tapi dia owner, makanya begini. Dengerin ya, gini ya. Gua kasih contoh sama lo. Makanya Yesus gini. Asal lo sabar aja gini. Gua kasih contoh, makanya Tuhan itu memang luar biasa ya. Dia kasih perumpamaan yang sederhana tapi kena luar biasa. Pertama, dia suruh pembantunya, tolong bikin suatu rumah di situ katanya. Dia suruh pembantunya, digaji 2 juta. Ya kan? Lalu yang kedua, yang terakhir, dia suruh anaknya. Anaknya ini juga disuruh. Tapi apa bedanya? Iya, anaknya ini juga owner. Itu loh. Tuhan menyuruh Roh Kudus, Tuhan menyuruh para nabi beda. Kalau Tuhan menyuruh para nabinya bukan owner. Tapi kalau Tuhan menyuruh Yesus atau Roh Kudus, ya Roh Kudus sama Yesus itu ownernya. Sama seperti gua nyuruh anak gua, tolong bangunkan di situ hall harga 7 triliun.
Anak gua ini nggak akan minta duit ke donatur. Iya, duitnya gua ya duitnya anak gua, karena gua dengan anak gua itu satu. Satu apa? Satu darah, satu kepemilikan. Kan punya anak kan punya bapaknya. Demikian juga Yesus. Firman dan Roh Kudus disuruh betul. Tapi disuruh sebagai anak. Disuruh sebagai pembantu. Makanya Yesus berkali-kali ngomong, aku ini anak. Kalau kita ngomong anak, berarti darah Bapa sama darah dia sama. DNA-nya sama. Berarti Yesus itu bagian dari Bapa. Makanya Yesus tuh owner. Roh Kudus juga owner, karena kuasanya ya punya dia sendiri. Kuasa itu miliknya, bukan miliknya Bapa. Tapi kalau Bapa nyuruh membantu, kuasa itu milik Bapa. Tapi kalau Bapa nyuruh anak, kuasa anak itu ya punya dia sendiri, bukan punya bapaknya. Ya kalau punya Bapa kan punya anak ya punya Bapa. Seperti itu. Bapa mengutus Roh Kudus, kuasanya dari mana? Ya kuasa dari Roh Kudus itu, bukan dari Bapa. Karena itu adalah anaknya. Seperti itu gambarannya. Jadi gini Bang Luga, yang Maha Kuasa itu adalah Bapa. Roh Kudus itu hanya pesuruh. Tunggu dulu ya, jangan ditanggapi dulu. Nah, kemudian ketika Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu punya kuasa, lalu kemudian karena dia kuasa maka dia owner daripada kuasa itu. Anda menyepelekan Tuhan yang telah mengatakan dirinya Maha Kuasa. Nah, Anda kemudian lari Maha Kuasa apa? Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ini gimana ceritanya? Kalau kita melihat dalam Yohanes 20 pasal, dengar dulu Bang. Yohanes 20 pasal 22. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, ketika Yesus mengatakan, aku akan menghembusi mereka. Apa? Iya, Yesus menghembusi mereka. Lalu Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah itu maksudnya bahwa terimalah Tuhan, terimalah Bapa, lalu kemudian orang tersebut kerasukan Bapa gitu? Lalu orang itu menjadi Tuhan. Inilah yang tadi membuat Pak Pendeta Martin kelimpungan ketika saya tanya. Roh Kudus yang adalah Tuhan yang berserta dengan kamu, memberikan pengajaran, solusi ketika ada masalah di dalam sebuah pengajaran. Dikatakan bahwa dia akan memimpin kamu dalam semua pengajaran, memimpin kamu dalam sebuah kebenaran. Nah, dia lari kepada kitab Roma. Katanya ada larangan di situ berutang. Nah, karena itulah kemudian, kalau tidak boleh berutang, gimana solusinya orang yang mati meninggalkan utang? Menurut Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu Tuhan. Saya kasih tahu lagi salah satu contoh yang membantu ya. Ya memang harus ada perumpamaan, karena Yesus pun selalu menceritakan orang dengan perumpamaan. Misalnya gini, Bang Jul sekarang udah punya anak belum Bang? Udah. Belum. Oke. Udah. Bang Jul ini kan Bang Jul ini kenapa bisa dihormati? Karena ada anaknya. Orang segan sama Bang Jul. Ya, Bang Jul ini diseganin kan karena punya anak. Apalagi punya anak laki-laki. Orang di zaman dulu, sekalipun dia laki-laki, tapi kalau dia nggak punya anak, dia pasti dihina. Makanya Abraham sampai rela mengawini pembantunya hanya untuk demi sebuah kehormatan. Artinya apa? Anak itu adalah kehormatan buat bapak. Bapak itu dihormati karena punya anak. Nggak ada di dunia ini bapak dihormati kalau anaknya nggak ada itu namanya cerita bohong, cerita palsu. Bapak bisa terhormat gara-gara ada anak nggak ada, bapak jadi bujang lapuk atau jadi jomblo, dihina. Makanya bapak itu terhormat. Itu udah benar Bang Luga. Makanya dengerin dulu kenapa. Kenapa bapak bisa terhormat gara-gara anak? Misalnya kalau Bang Jul mau dipukul orang, pasti Bang Jul nggak akan turun. Karena satu, udah tua, udah nggak punya kekuatan. Anak yang pasti mukulin orang, ya kan? Anak kita dihormatin gara-gara kita ada anak. Demikian juga Bapak. Bapak itu cuma menang di kehormatan. Tetapi kalau kuasa itu dipegang oleh anaknya. Kalau nggak ada anak, Bapak tempe, biar kamu tahu. Ya, jadi gini Bang Luga. Manusia itu Tuhan dulu, bentar. Tuhan menciptakan kita ini sudah menjelaskan tentang Tuhan. Kenapa kalau kita nggak punya anak kita nggak dihormatin? Pernah nggak kamu bertanya begitu? Ya, kenapa kalau kita punya anak kita dihormatin? Nah, karena kenapa? Karena seperti itulah Tuhan.
Anak itu kan berasal dari darahnya, iya kan? Yesus itu adalah darahnya Bapa, rohnya Bapa, satu dengan Bapa. Makanya Yesus itu owner. Bahkan dia bilang, kepadaku telah diberikan segala dulu dong, Bang. di bumi di surga. Bang Luga, gantian dong. Bentar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan surga. Dia nggak dibilang, aku cuma dipinjemin, enggak, diberikan. Kalau diberikan, udah. Yesus, makanya yang jadi raja adalah Yesus. Nggak ada dalam Alkitab yang jadi raja adalah Bapa, nggak ada. Bapa kerjanya cuma duduk, mengutus dan memerintah. Yang ngukulin setan, yang menghancurkan dunia ini bukan Bapa, tapi Yesus dengan Roh Kudus. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu Tuhan. Oke, silakan. Oke, jadi gini, apa yang Abang Luga sampaikan orang Bapak dihormati? Live gak? Live gak? Abang mengatakan bahwa Bapak itu dihargai karena anak. Dalam arti kata seorang Bapak itu dikenal karena anak. Betul itu. Jadi Sang Khalik ketika dia sendiri tidak ada makhluk, ya, tidak ada yang mengenal. Allah kemudian mengutus utusan-utusannya ke atas muka bumi agar manusia ciptaannya itu mempelajari dan mengkaji untuk menghargai Sang Allah, Sang Tuhan. Itu maksudnya. Jadi diutusnya para nabi itu supaya manusia mengenal Sang Pencipta. Makanya semua rangkaian daripada pengutusan, sabar Bang, itu mengajarkan apa? Mengajarkan diri mereka adalah utusan. Dan memperkenalkan esensi yang tak terlihat itu sebagai esensi yang maha kuasa. Nah kalau kemudian Roh Kudus ini, Anda katakan bahwa dia adalah memiliki kuasa sendiri, dia ownernya yang maha kuasa. Dalilnya di mana tertuang itu? Sementara di dalam kitab yang Anda pegang mengatakan Allah yang maha kuasa. Dia yang tak tertandingi dengan apapun. Sementara kedudukan daripada Roh Kudus itu hanya suruhan Tuhan diberikan kepada Elizabeth, kepada Maryam, kepada Yohanes, kepada Yesus. Anda salah besar, Anda mengatakan Roh Kudus adalah suruhan. Anda salah besar. Terus coba Anda tunjukkan kepada saya. Bagaimana kemudian Yesus mendudukkan Roh Kudus itu sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Coba. Kalau Yesus menerangkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang di surga. Sekarang satu-satunya Allah yang benar itu adalah Roh Kudus, mana dalilnya? Ada nggak? Yang dimaksud Allah di situ itu bukan merujuk kepada Bapa, bukan. Satu-satunya Allah yang benar itu bukan Bapa. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan Anda salah menafsirkan. Itu bukan satu-satunya, Bang. Itu tiga-tiganya. Jangan gila, Bang. Makanya saya bilang ayat Alkitab tidak bisa ditafsirkan dengan cara Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an silakan tafsirkan. Ini bukan Al-Qur'an, Bang. Ini pengajaran Yesus. Yesus mengatakan satu-satunya. Dan dengar Bang, saya ingin tahu dari Abang nih ya, biar bagaimanapun Abang ini cerdas orangnya ya. Saya tanya gini, ketika Yesus menyuarakan dari lisannya sendiri didengarkan oleh Bani Israel, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang di surga. Pada saat itu Yesus sebagai Allah yang benar atau sebagai manusia, Bang? Ya dia termasuk di Allah yang benar itu termasuk dari situ Bapak firman. Enggak. Tidak, salah. Karena dia mengatakan, enggak Bang, pada saat Yesus mengatakan satu-satunya, saat yang bersamaan Yesus mengatakan dia utusan. Dia manusia. Iya. Coba. Sekarang saya jelaskan ucapan Yesus ya. Kita ngikutin ucapan Yesus ya. Jangan kita lari ke kanan dan ke kiri. Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa Yesus berkata? Iya sama, itu artinya Yesus membuat mujizat ya. Yesus melakukan suatu perkara-perkara mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Ya. Matius 12. Aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Nah, pertanyaannya, Bapak di mana? Kenapa bukan kuasa Bapak? Dengar dulu, Bang. Coba kita lihat di mana Yesus mengakui itu. Di dalam Yohanes 5 pasal 30 apa yang dikatakan oleh Yesus?
Kan saya bilang, kita nggak bisa membaca satu gini. Kita nggak bisa membaca satu ayat langsung kita apa bedanya dengan yang tadi menunjukkan itu? Iya, sekarang makanya gini, kita gabungkan. Tunggu dulu bang, gini. Bang Luga, kita harus gabungkan. Bang Luga yang ganteng yang bisa mengusir setan. Bang, gini, tunggu. Di dalam Yohanes 5 pasal 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu siapa yang bisa berbuat apa-apa? Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Roh Kudus. Begini. Ayo bang, yang kronologinya bukan seperti itu, gini ya. Yang mengutus Yesus itu Bapa atau Roh Kudus, bang? Yang mengutus Yesus itu Bapa. Tetapi nah, yang mengusir setan, berarti yang maha kuasa di sini siapa? Jangan langsung ditafsir. Bang. Caranya, gini caranya, gini ya. Kronologinya harus tepat, nggak boleh. Bikin rasanya gigit kupingnya Bang Luka. Kronologinya harus tepat. Bapa mengutus Yesus, ya. Bapa mengutus Yesus untuk mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Gitu kronologinya. Jangan dihilangkan. Ingat sekali lagi. Berarti sesama pesuruh saling bantu-membantu, tolong-menolong, mengusir setan. Dan itu terjadi loh bang. Bagaimana kemudian Roh Kudus membopong Yesus ke atas ke gurun kemudian untuk dicobai iblis. Itu kerjasama loh itu memang. Sesama pesuruh bahu-membahu. Iya, makanya kan Tritunggal namanya. Ini ya, nih tangan saya ini juga pesuruh. Aduh, abangku ini. Dengerin ya. Tangan saya ini juga pesuruh bagi otak saya. Ya. Tangan saya membawa badan saya untuk jalan kemana-mana. Tangan, kaki ini juga pesuruh bagi otak, bukan cuma tetangga aja yang bisa disuruh. Tangan saya yang suruh adalah mata saya. Kalau mata saya nggak bisa ngelihat, tangan saya nggak. Nah, makanya saya bilang kronologi yang tepat. Bapa mengutus Yesus untuk membuat mujizat memakai kuasa Roh Kudus. Itu yang benar. Bukan Bapa mengutus Yesus membuat mujizat pakai kuasa Bapa. Itu salah. Bapa mengutus Yesus untuk membuat mujizat memakai kuasa Roh Kudus. Nah sekarang begini, yang maha kuasa siapa Bang Luga? Yang maha kuasa siapa? Itu ketiganya itu maha kuasa, itu satu, nggak bisa dipisahin. Bang Luga. Sekarang saya tanya, gini. Sekarang saya tanya, maha kuasa. Gini ya. Nih. Saya harus sabar ngadapin orang-orang yang memang perlu ditolong. Aduh, yang sabar itu saya, Bang. Abang katakan tiga-tiganya maha kuasa. Mana dalilnya Yesus maha kuasa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Roh Kudus maha kuasa? Maha kuasa. Sekarang saya tanya, kamu lebih pilih mana? Kan? Nih, seandainya disuruh milih maha kuasa dengan maha pintar, kau pilih mana? Yang dikatakan maha kuasa itu kalau sudah dikatakan maha kuasa berarti dia menguasai segala sesuatunya, Bang. Masalah kepintaran, masalah kecerdasan itu. Jadi yang Anda maksud maha kuasa itu maksudnya apa? Kuasa itu berbicara tentang kekuatan, bukan berbicara tentang kepintaran. Itu kamu harus sanggup membedakannya. Contoh misalnya si John Kay. Oh, sorry Bang, maaf kalau maha kuasa itu meliputi segala sesuatunya, Bang. Terkait dengan kekuatan, terkait dengan kebesaran. Salah, makanya disebut Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Maha pengasih dengan maha kuasa beda nggak? Iya. Beda. Maha kuasa itu artinya kuasanya tak terbatas. Maha kasih artinya kasihnya tak terbatas. Maha pintar, maha hikmat. Aduh, masa kamu nggak bisa bedain kuasa dengan hikmat? Hikmat sama kuasa beda nggak? Tunggu dulu Bang, saya kasih gini. Abang itu sayang kepada anak abang, betul? Nah sekarang anak abang itu minta dibelikan helikopter. Abang mampu? Abang berkuasa untuk memberikan helikopter karena abang sayang sama anak abang? Enggak kan? Nah makanya yang disebut maha penyayang
Kalau dia maha penyayang, sudah otomatis maha kuasa. Karena dia sayang kepada hambanya, dia berkuasa melakukan apapun untuk hambanya. Itu yang disebut maha penyayang. Makanya makhluk itu tidak boleh disebut maha penyayang, nggak bisa. Jadi begini. Cuma penyayang. Karena kalau maha penyayang, dia mampu melakukan apapun untuk manusia, untuk hambanya. Gitu loh Bang. Jadi maha kuasa itu hanya ada pada Allah. Roh Kudus, Yesus tidak maha kuasa. Nih, oke ya. Tolong dicamkan itu baik-baik. Ya. Yesus melawan rasa ngantuknya aja nggak bisa. Gini ya. Perhatikan omongan saya ya. Allah yang disebut dengan Allah, ya. Sebenarnya, janganlah dulu kamu ketakutan sudah fobia dengan kata Tritunggal. Janganlah dulu kamu langsung histeris. Artinya gini. Kamu coba terima dengan akal yang lurus, kamu cek sendiri gitu loh. Jangan langsung dengan Tritunggal langsung kamu udah histeris gitu. Yang salahnya adalah kita udah histeris duluan belum mengecek gitu loh. Misalnya gini, saya bawa salahnya gini loh Bang. Tritunggal itu sebenarnya salah Bang. Kenapa? Begini dulu. Karena Tuhan dalam kitab Anda. Tunggu, saya luruskan dulu. Anda mengatakan saya fobia terhadap Tritunggal. Enggak. Tritunggal itu sebenarnya kelirunya di mana? Saya katakan keliru kenapa? Karena dikatakan Tritunggal karena Tuhan pernah menjelma menjadi Yesus. Nah sekarang ada Tuhan yang Anda imani pernah menjelma menjadi manusia datang kepada Abraham. Tuhan menjelma menjadi api. Tuhan menjelma menjadi awan-awan, menjadi tiang awan dan seterusnya. Kenapa masih Tritunggal sementara Tuhan Anda pernah menjelma menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu? Itu kelirunya di situ. Jadi saya tidak pernah trauma atau takut terhadap Tritunggal itu. Itu yang Anda harus pahami. Gini, sebenarnya begini ya. Sebenarnya ya, kadang-kadang salahnya manusia, hancur di manusia itu karena sudah ditakut-takutin duluan. Jadi sebelum dia mempelajari, dia udah takut duluan. Makanya dia bikin perlawanan. Harusnya dia tenang, dia slow, nggak usah takut mati. Sebenarnya Allah itu terdiri dari 3 bagian. Apa itu bagiannya? Bagiannya pertama adalah hikmat. Yang kedua adalah cahaya. Yang ketiga adalah kuasa. Di dalam kealahan ada ketiga unsur ini. Yaitu hikmat. Hikmat ini artinya mengarahkan, memerintah, mengutus. Itulah Allah Bapa. Lalu yang kedua, cahaya, kebenaran. Itulah firman. Karena perkataan pun kalau pintar pun kalau nggak benar nggak ada gunanya. Misalnya nih, kamu pintar ngomong, tapi semua yang kamu ngomongin bohong, kan nggak ada gunanya. Makanya perlu ada kebenaran. Kebenaran itu ada pada Yesus, ada pada firman, bukan pada Bapa. Lalu, walaupun omongan kamu pintar, walaupun omongan kamu benar, tapi kamu lemah. Nah, itu juga nggak ada gunanya. Karena Tuhan itu juga Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa ini diwakili oleh Allah Roh Kudus. Maha terang, maha cahaya diwakili oleh Yesus sebagai firman. Lalu maha bijaksana, maha hikmat, maha baik itu diwakili oleh Bapa. Jadi sebenarnya ketuhanan itu seperti itu, sama seperti manusia. Maha pintar diwakili oleh otak, maha benar, kebenaran diwakili oleh perkataan atau hati. Kekuatan diwakili oleh roh. Jadi sebenarnya ketiganya itu ada di dalam satu orang manusia. Karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sebenarnya seperti itulah mengenal Tuhan. Gak usah ketakutan dengan Tertullianus ngomong Tritunggal. Kita ini manusia bro. Ya, kamu diciptakan Tuhan, habis berasnya Tuhan ngasih kamu makan. Kamu nggak mau belajar tentang Tuhan, Tuhan rugi nyiptain kamu. Kata Tuhan, beras gue udah habis, nih anak kamu diajarin, mending lo ke neraka. Iya dong, habis dia beras Tuhan habis lo makanin tiap hari lo. Tapi lo nggak mau, nggak bisa mengenal Tuhan lo. Betul. Iya, Oke. Jadi gue bikinlah mengenal Tuhan itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Oke. Jangan ditakut-takutin. Terakhir dari saya, Bang Nuga. Memang di dalam kitab Abang itu nggak ada pernyataan bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Roh Kudus itu Maha Kuasa. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada. Coba Kisah Rasul 1 ayat 8 dan Lukas 3. Roh Kudus akan turun ke atasmu
dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Artinya, kuasa yang maha tinggi ini sebenarnya tinggal di dalam Roh Kudus. Makanya dibentuknya itu 7 obor. Enggak, data yang mengatakan Roh Kudus itu maha kuasa. Ada enggak? Kan Gabriel mengatakan kepada Maria, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku aja belum punya anak. Lalu kata Gabriel apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dia nggak bilang Bapa lo yang turun. Roh Kudus yang turun, bukan Bapa yang turun. Enggak, aja baca. Itu tertera di mana? Di Lukas 2 kan? Lukas 3, Lukas 1 ayat 33 itu. 31, 32. Gabriel mengatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu kisah 1 ayat 8. Maha tinggi di situ siapa? Maha tinggi di situ siapa, Bang? Apa? Maha tinggi di situ siapa? Bapa. Tapi berarti bukan Roh Kudus kan? Iya, Roh Kudus kan akan bilang, nih ya. Saya minta dalilnya. Saya kasih contoh perumpamaan. Saya minta dalilnya. Roh Kudus itu maha kuasa. Ada nggak dalilnya? Abang nggak tunjukkan. Ya maha kuasa. Kan saya bilang. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu sebenarnya dari Roh Kudus. Tapi disebutnya yang mati. Gini. Misalnya kamu gini ya. Misalnya kamu foto misalnya foto apa tuh? Pas foto kan? Pas foto yang difoto kan muka kamu. Ada nggak pas foto yang difoto seluruh badan? Kan nggak ada. Artinya kan, walaupun badan kamu yang membuat kamu hidup, kaki kamu yang membuat kamu bisa berdiri, tetapi kan yang tetap diambil kan muka kamu. Mewakili badan kamu, mewakili kaki kamu. Artinya begini. Kisah 1 itu hanya mengabarkan bahwa siapa yang didatangi oleh malaikat itu akan memperoleh kuasa dari Sang Pencipta. Yang didatangi oleh malaikat Tuhan itu akan memperoleh kuasa dari Pencipta. Makanya ketika Abang mengatakan mendapatkan kuasa itu dari Roh Kudus itu salah. Artinya orang yang didatangi malaikat Tuhan itu akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Sekarang saya tanya, Roh Kudus turun atas nama siapa? Roh Kudus turun atas nama siapa? Atas nama Bapa atau atas nama Yesus? Pada saat data yang Anda gunakan, dengar dulu. Pada saat data yang Anda gunakan itu, sebelumnya Yesus meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, atas nama Yesus karena dia yang minta. Aduh. Benar nggak Yesus meminta? Tunggu dulu Bang. Benar nggak Yesus meminta? Ayo, yang jujur. Yesus itu jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, dia yang bersaksi tentang aku. Sebelumnya diterangkan di dalam Yohanes 14 pasal 16. Aku akan minta kepada Bapa. Apa yang dia minta? Roh penolong lain. Itulah yang disebut Roh kebenaran. Itulah yang Anda ibaratkan Roh Kudus. Nah, sekarang, ketika Roh Kudus itu datang atas nama siapa? Yesus, karena dia meminta. Berarti Roh Kudus turun nama Yesus kan? Sekarang saya kan Roh Kudus juga datang kepada Saul, Roh Kudus juga datang kepada Yohanes, Roh Kudus juga datang kepada Elizabeth. Tapi pada saat Roh Kudus itu diminta oleh Yesus, saat itu juga Roh Kudusnya datang atas nama Yesus. Diundang oleh Yesus untuk apa? Untuk menjadi penolong lain. Sekarang loh, Bang. Kamu, Bang Jul, mau nggak penuh Roh Kudus? Mau nggak? Saya nggak mau saya. Nggak mau saya, Bang. Nah, saya cukup penuh. saya cukup penuh dengan pengajaran dari Roh Kudus. Saya nggak mau kepenuhan Roh Kudus, tapi saya mau penuh dengan pengajaran Roh Kudus. Ya gimana? Roh Kudus itu ngajarnya dari dalam, bukan Roh Kudus itu ngajarnya dari masalahnya dalam. Bang Luga, masalahnya kalau saya kepenuhan Roh Kudus, saya boleh dituhankan nanti, jangan sampai saya dituhankan sama teman-teman Anda. Saya takut. Oke lah. Gitu loh. Zakaria penuh Roh Kudus nggak? Zakaria penuh itu sudah saya terangkan tadi dalilnya. Iya benar.
Oke. Elizabeth juga penuh, Yohanes juga mau penuh. Gak? Makanya Yesus mau nggak kalah. seperti Zakaria? Mau nggak seperti Zakaria? Kita nggak ngomong menuankan Yesus ya. Setidaknya kamu ngikutin teladan Zakaria nggak? Mau nggak kamu seperti para nabi penuh Roh Kudus? Mau nggak? Iya, kalau dia penuh Roh Kudus dalam arti kata bermujizat mau. Tapi kalau penuh Roh Kudus layaknya Yesus dituhankan, saya nggak mau. Gitu loh maksud saya, Bang Luga. Atau penuh Roh Kudus lantas ngaku pergi ke neraka, saya nggak mau. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad penuh Roh Kudus seperti Zakaria? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak penuh dengan Roh Kudus, tetapi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, segala ajarannya berasal dari Roh Kudus. Gimana karena Roh Kudus itu bisa ajaran dari Roh Kudus, Muhammad aja nggak penuh Roh Kudus? Oh, itu salah. Anda salah. Yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus itu, adalah penuh ketawaduan untuk menerima pengajaran dari Sang Roh Kudus, yaitu malaikat. Salah. Ya, Zakaria aja dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus. Kenapa Muhammad dari perut mamanya penuh Roh Kudus? Kenapa? Ayo lo, jawab. Itu dia. Yang dimaksud dengan Roh Kudus itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Kan gitu, Bang. Salah. Itu sudah sangat jelas itu. Bagaimana Zakaria itu udah penuh Roh Kudus dari perut emaknya. Jadi dia di dalam emaknya udah penuh Roh Kudus. Bisa nggak Muhammad dari perut emaknya Roh Kudus? Bisa nggak? Ya, tunggu dulu. Kita lihat dulu apa itu Roh Kudus menurut Islam. Nggak bisa Anda gunakan Roh Kudus Kristen masuk ke Islam, nggak boleh. Iya kan, Anda tadi kan mengatakan. Kalau Roh Kudus di dalam Kristen itu kan makhluk yang kayak gentayangan gitu, terus kemudian ditiupkan masuk ke dalam tubuh Anda. Itu di Kristen, kayak ajaran politeisme. Kalau Islam, Roh Kudus itu wahyu, Roh Kudus itu ilham, Roh Kudus itu firman Allah, Roh Kudus itu malaikat Jibril. Itu di Islam. Berarti yang salah Islam. Kalau dalam agama Anda beda. Sekarang saya tanya. Berarti yang jadi Zakaria penuh Roh Kudus bohong nggak menurut Anda? Bohong nggak? Itu kan kitab Anda, Bang Luga. Enggak. Kitab Anda yang menceritakan, kitab Anda mengatakan Elizabeth, Zakaria penuh Roh Kudus. Saya katakan iya berdasarkan kitab Anda. Nah, justru itulah yang meruntuhkan ketuhanan Yesus. Kenapa? Anaknya Elizabeth, suami istri daripada Zakaria, itu penuh Roh Kudus dari sejak lahir, dari sejak dalam kandungan. Yesus nanti di usia 30 pada saat dibaptis baru datang Roh Kudus. Kalah dia. Pertanyaan saya, ya, Simpson, Yohanes Pembaptis, Yeremia itu penuh Roh Kudus dari perut mamanya. Pertanyaan saya, apakah Muhammad dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus? Ya, tunggu dulu, Roh Kudus yang kayak mana dulu ini? Nah, berarti ada yang bohong di sini. Kira-kira yang bohong menurut Anda siapa? Ada yang ajarannya beda, ini ajarannya beda. Kira-kira yang bohong siapa? Saya tidak perlu mengatakan bohong atau tidak, Bang Luga. Saya hanya ingin tahu, kita uraikan saja, Kristen mendapatkan kata Roh Kudus itu dari mana? Itu aja dulu poinnya. Lalu kemudian diartikan berdasarkan pengajaran politeisme, penyembahan terhadap roh-roh. Nah sekarang, sekarang Muhammad lahir, Bang Luka mendapatkan kata Roh Kudus itu ambil dari mana? Sebelum Muhammad lahir, itu para nabi udah penuh Roh Kudus sejak dari rahim mamanya. Simpson, Yohanes Pembaptis, dan Yeremia itu dari perut emaknya udah penuh Roh Kudus. Dan Tuhan juga pernah ngomong ke saya kalau saya tuh dari perut mama saya udah penuh Roh Kudus. Nah pertanyaannya, apakah Muhammad dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus? Itu dulu jawab. Nah, kalau yang Anda sebutkan Roh Kudus ini perspektif ajaran Kristen, ya enggak lah. Agama Kristen itu memahami Roh Kudus itu adalah sosok Tuhan yang berupa roh yang menyelimuti orang. Seakan-akan orang itu kerasukan roh. Itu enggak dipahami dalam ajaran Islam, Bang Luga. Gitu loh. Roh, Bang, di dalam Islam, Bang Luga, di dalam Islam, roh Tuhan itu, atau Roh Kudus itu, kami pahami dengan perspektif wahyu Allah. Bukan kamu Jibril.
makhluk langit, makhluk yang diberi pada penciptaan manusia, kemudian pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Itu yang kami pahami tentang roh. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai Roh Kudus, lalu kemudian Anda bawa kepada Rasul Muhammad SAW dengan pemahaman paradigma berpikir ajaran penyembahan terhadap roh-roh, itu salah, Bang. Nggak bisa. Gitu loh. Masalahnya begini, nggak cocok. Makanya kita cari akarnya dari mana gereja Anda mengambil kata Roh Kudus itu. Tahan dulu sebentar, sabar ngomong ini udah kalah, tapi kasihan nggak tega. Jadi gini, Muhammad ini kan ngaku ngaku Nabi ke-25. Ya. Lalu Nabi ke-24, ke-23, ke-22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Itu ada kitabnya. Dari kitab para nabi inilah mengajarkan bahwa nabi-nabi ada yang dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus. Nah, sementara di Muslim katanya penuh Roh Kudus itu adalah mengenal ajaran-ajarannya. Tetapi berbeda dengan Alkitab. Semua para nabi mengajarkan hal yang sama, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang bisa masuk ke dalam tubuh sehingga bisa memenuhi bayi janin yang ada di dalam kandungan. Nah, sementara Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril. Nggak mungkin Jibril masuk ke dalam perutnya mamanya Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, semua nabi, 24 nabi mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bisa masuk ke perut mamanya. Muhammad mengajarkan berbeda sendiri. Kemungkinan besar Muhammad ini bukan nabi. Menurut kita lihat, karena 24-nya sama semua ajarannya. Sementara satu udah beda bangsa, beda sendiri ajarannya. Pertanyaannya, pasti ada yang bohong. Nah, di sinilah kita mencari kebenaran. Oke, saya tanggapi Bang Luga. Yang bohong. Oke, saya tanggapi Bang Luga. Begini, yang Anda tanya itu tentang Roh Kudus dalam perspektif pemahaman Kristen, lalu kemudian Anda nobatkan kepada Rasul Muhammad SAW. Umat Islam dimanapun di atas muka bumi ini memahami roh manusia itu semuanya adalah roh Tuhan. Artinya roh dari Tuhan, bukan roh dari emaknya, dari eyangnya, dari kakeknya, atau dari pemerintah, bukan. Roh manusia itu adalah roh Tuhan. Namanya roh Tuhan. Tapi berbicara mengenai Roh Kudus, Al-Quran punya pengajaran sendiri. Kristen punya pengajaran sendiri. Makanya saya katakan, Roh Kudus Kristen ini pungut dari mana? Kalau Al-Quran kan saya katakan kepada Anda, wahyu Tuhan, bisa malaikat Jibril, bisa kehendak Tuhan. Nah, terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, ketika berbicara mengenai roh Tuhan yang ada pada dirinya, sebelum dia dicipta pun itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Wa iz ahzallahu mitsaqa nabiyyan. Itu kanabiyin, itu sudah jelas. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuruna. Itu sudah jelas dalam pengajaran umat Islam. Jadi tidak ada kemudian keraguan sebelum Rasul Muhammad SAW itu sudah dilantik dia menjadi rasul di penghujung kehidupan para rasul. Itu makanya dikatakan qala fashadu wa ana ma'akum minasyahidin. Seluruh para nabi bersaksi bahwa kami bersaksi engkau akan mengutus seorang rasul, yang inilah kemudian yang kami sebut khatan nabiyyin. Kalau itu yang Anda minta. Tapi sekarang yang Anda tanya itu Bang Luga, perspektif gereja Anda yang mana Roh Kudus itu adalah Tuhan yang datang kemudian ditiupkan kepada orang, kemudian orang itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu tidak dipahami di Islam. Yang kami tahu itu yang makanya itu saya bilang kesurupan itu namanya, Bang. Oke, saya bilang kan begini. Ya, Roh Kudus di perut mama Nabi, ya, di perut mamanya Nabi itu bukan ajaran Kristen. Itu adalah ajaran Perjanjian Lama. Kami kan ada kan setelah Yesus. Nah, kami kan mengutip Perjanjian Lama, berarti itu bukan ajaran Kristen, itu adalah ajaran para nabi. Karena kami juga tahunya dari nabi-nabi kalau perut Roh Kudus itu bisa masuk ke perut mamanya. Sehingga dia di perut mamanya dia bisa melonjak kegirangan seperti Yohanes Pembaptis. Nggak mungkin kan Gabriel masuk ke perut mamanya Zakaria, kan nggak mungkin kan. Nah, ajaran para nabi ini kami cuma mengikuti apa yang tertulis di kitab para nabi, bukan ajaran Kristen.
Nah, ajaran 24 nabi itu mengatakan bahwa Roh Kudus bisa masuk ke perut mamanya. Ajarannya Muhammad sebagai nabi terakhir mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Gabriel. Berarti 24 versus 1. 24 versus 1. Itu makanya Bang Luga, itu makanya aku bilang, Bang Luga, itu makanya aku bilang sama Abang, di dalam pemahaman kami umat Islam itu, Roh Kudus itu boleh wahyu Allah, boleh Jibril, boleh makhluk langit, boleh makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia. Boleh pertolongan dari Tuhan, boleh kekuatan dari Tuhan. Itu roh dalam pemahaman kami. Nah, sekarang kalau di Kristen itu disapu rata. Yang namanya Roh Kudus ya Tuhan. Jadi sehingga ketika dikatakan Roh Kudus datang kepada Elizabeth, Anda seakan-akan Anda mengimani Tuhan datang kepada Elizabeth. Padahal yang dimaksud Roh Kudus itu adalah roh suci. Roh yang suci yang datang kepada anak daripada Elizabeth. Gitu loh Bang Luga. Oke, gini. Berarti kan ini adalah, saya kasih judul, nanti saya tambahin di YouTube saya, 24 versus 1. Artinya begini, 24 nabi mengajarkan bahwa Roh Kudus bisa masuk ke perut mamanya. Lalu satu nabi mengatakan Roh Kudus itu Gabriel, karena nggak mungkin Gabriel masuk ke vagina mamanya para nabi, nggak mungkin dong, kegedean. Lalu pertanyaannya, karena beda ajarannya Muhammad dengan ajaran dengan 24 nabi, maka lebih baik Muhammad membuat kerajaan sendiri. Nggak usah ngaku nabi salah Bang Luga. Salah Abang. Bang Luga, Roh Kudus yang masuk ke dalam perut manusia yang kemudian diberikan kepada manusia itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, fa iza sawaituhu wa nafahtu maksud saya, wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu lain itu Bang. Jadi itu juga disebut roh dari Tuhan, itu juga disebut Roh Kudus, itu roh yang suci yang ditiupkan kepada diri manusia, itu juga ada. Tapi kalau berbicara mengenai Roh Kudus di Kristen, Roh Kudus disapu rata, ya namanya Roh Kudus ya Tuhan menurut Kristen kan itu Bang. Itu beda loh. Jadi Al-Quran itu berbicara mengenai Roh Kudus, itu kita lihat konteks ayatnya seperti apa. Roh Kudus itu bisa menjadi pertolongan, bisa kekuatan, bisa makhluk langit, bisa Jibril, bisa wahyu. Itu Roh Kudus dalam Al-Quran, itu roh. Kalau menurut 24 gitu loh Bang. Ya, kalau menurut 24 nabi ya versus satu nabi ini, karena beda sendiri nabi yang satu. Ya, Abang nggak ngerti diterangin. Iya, dulu. Wujudnya Roh Kudus menurut 24 nabi adalah 7 roh Allah atau 7 obor. Seperti itulah wujud Roh Kudus menurut nabi. Lagi. Nah, sekarang Roh Kudus versi itu nggak ada terakhir itu. Dengar dulu, sabar, nggak usah ketakutan kali. Roh Kudus menurut 24 nabi adalah 7 obor atau 7 roh Allah. Dengerin. Kenapa? Karena Musa sudah mengajarkan di dalam tabernakel Musa, di dalam itu kan ada 3 ruangan, ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Nah, di dalam ruang Maha Kudus, dengerin. Itu beda lagi tuh. Iya, dengerin dulu. Kudus pakai apa? Dari ketam ke? Iya, makanya dengar dulu. Nah, itu yang Roh Kudus yang dihembusi itu apa Bang Luga? Yang Roh Kudus yang dihembuskan itu gimana maksudnya Bang Luga? Ini bagian saya jadi ngomong. Beda Bang. Waktu saya ngomong dulu. Ya udahlah kalau gitu. Ya, ya silakan. Nah, ada yang bisa dampingi Bang Luga nggak nih? Aduh, nggak usah deh. Ntar aja dulu. Saya belum selesai ngomong. Ya, silakan. Unik. Saya pamit sebentar sekali. Silakan deh. Siap, Gurunda. Yang pasti tidak ada data ya bahwa Yesus dan Roh Kudus itu mengaku Maha Kuasa, nggak ada ya. Itu kesimpulannya. Siap, tepat sekali, nggak ada. Jadi gini. Sabar, lu nggak usah ketakutan amat sih. Bukan ketakutan, lu kayak ketakutan lain. Kayak kehilangan kerjaan, dalilnya memang nggak ada. Iya, makanya ini gue baru mau ngomong nih, tolong kasih gue waktu 2 menit biar gue juga mau keluar gue. Ya bentar. Saya mau juga mau keluar. Gini. Saya juga mau keluar, jadi gini ya.
Gini, Roh Kudus di dalam ajaran Musa itu di dalam tabernakel itu ada 3 ruangan, namanya ruang kudus, ruang pelataran kudus, dan maha kudus. Itu di ruang maha kudus, di ruang yang paling kudus itu ada 7 lampu, namanya kaki dian. Pada waktu di kitab Wahyu juga Yesus berkata, aku memegang 7 kaki dian. Kenapa ada 7 lampu? Itulah gambaran dari 7 roh Allah yang berdiri di hadapan tata Allah. Gambaran mulu, yang asli dong. Gambaran mulu, bosen. Iya, itulah 7 obor, itulah yang aslinya. Di hadapan tata Allah itu ada 7 obor, itulah wujud asli Roh Kudus. Nah, Ya sekarang udah, kalau obor wujud siram air juga mati. Dengerin sabar. Nah, Roh Kudus menurut Muhammad sebagai nabi terakhir yang pendapatnya beda sendiri dengan para nabi, itu adalah Gabriel. Mana ada nabi ngomong Roh Kudus kayak gimana? Ngarang aja. Kan menurut Muhammad kan Roh Kudus itu Daud Gabriel. alaihissalam di Mazmur 51 nomor 12 sampai 14. Ada saudaranya tuh, roh keteguhan dan juga roh ketakutan. Itu dilihat aja Mazmur 51 nomor 12 sampai 14. Karena Roh Kudus itu Dan bisa tahu kan? memberikan pengertian. Tapi wujud dari Roh Ya Kudus ini udah, Roh Kudus punya saudara berarti. Sebentar dulu, lu nggak usah ketakutan amat sih. Kasih gua waktu. Bukan apanya, Lae Gua ini udah mau Kudus punya saudara. Bentar lagi gue udah mau keluar dari Zoom. Tolong kasih gua waktu sedikit lagi aja. Gua tolongin. Silahkan. Nah, jadi wujud Roh Kudus menurut para nabi itu adalah 7 obor yang berdiri di hadapan tata Allah. Ternyata waktu Muhammad naik ke sorga atau Isra Mi'raj, dia nggak melihat 7 obor yang berdiri di hadapan tata Allah ini. Makanya Ya karena roh bukan obor, beda roh bukan obor. Dia dengerin dulu. Makanya Muhammad bilang Roh Kudus. Bentar, kalau tertulis tulisan balok kayu lagi. Denda Slayer.